Selamat pagi dan salam Merdeka 100%. Sekarang kita berbicara tentang siapa itu Naftali Bennett, calon pengganti Benjamin Netanyahu yang selama 12 tahun terakhir ini menjadi Perdana Menteri dari Israel. Ada yang perlu saya sampaikan sebagaimana saya sudah tulis di akun Twitter saya, Indra J. Piliang, bahwa Naftali Bennett ini kemungkinan besar dalam pandangan dari teman saya sejak kuliah dulu, Monique Rakers, yang sering datang ke Israel, itu bahkan akan lebih saklek katanya, akan jauh lebih keras ketimbang Benjamin Netanyahu. Dan ketika saya telusuri sedikit riwayat hidupnya, memang laki-laki berusia 49 tahun ini, seumur dengan saya, kelahiran 72, itu memang mantan komandan pasukan khusus Israel yang mengaku sudah membunuh banyak sekali orang Arab dan tentu juga dengan perasaan tidak menyesal gitu. Nah, kenapa ini terjadi? Kita harus tahu ya bahwa sistem politik dan kemudian pemilu yang ada di Israel tercatat sebagai sistem yang sangat bebas, lebih ultraliberal dibandingkan dengan Indonesia. Karena Anda bisa bikin partai menjelang pemilu, daftarkan, dan Anda pun bisa mengganti nama partai Anda. Seperti Bennett yang sebelumnya bikin partai bernama Rumah Yahudi, kemudian berganti lagi. Bennett ini memiliki 7 kursi di parlemen, dan itu yang kemudian dia negosiasikan dengan oposisi yang kemudian membangun koalisi dengan 8 partai politik, termasuk partai kaum muslim, tentu yang menjadi warga negara Israel yang ikut memilih gitu. Nah, artinya begini, sistem politik di Israel yang begitu ultraliberal ini membentuk koalisi 8 partai dan semuanya partai lemah, itu menyebabkan terjadinya pengelompokan antara kelompok-kelompok ultranasionalis ya, dulu kita kenal di Rusia namanya Vladimir Zhirinovsky ya, dengan kelompok ultra religius yang ada di sayap kanan. Jadi kelompok yang tengah, ekstrim tengah dan ekstrim kanan. Kelompok ultra nasionalis yang bersifat ofensif, yang ingin merebut di barat dan segala macam, dan juga tentu mengembangkan satu ideologi politik tentang Zionisme internasional dan penyatuan Yahudi. Dan Bennett itu memiliki kemampuan di bidang itu karena setelah dari militer
dia kemudian terjun ke politik, kemudian tahun 2005 ya, dan kemudian menjadi Menteri Perekonomian dan lain-lain juga sangat menjadi kaya raya karena membangun bisnis gitu di Israel dan yang kaya akan teknologi. Jadi perubahan yang terjadi di dalam politik Israel itu sama sekali belum berdampak kepada situasi yang lebih baik kepada Palestina. Nah, tantangan saya justru itu. Ketika Bennett berhasil membangun satu koalisi bersama 8 partai politik lain, termasuk partai-partai yang terdiri dari orang Arab yang ada di warga negara Israel ya. Kenapa justru orang-orang yang ada di Indonesia mengalami keterbelahan sikap terhadap Israel ini? Saya justru menawarkan kepada yang lebih muda ya, untuk membangun satu institusi riset, katakanlah Zion Institute, agar dan itu bergabung gitu, mau yang pro Israel, pro Palestina atau pro kedua-duanya, silakan bergabung di dalamnya, membentuk satu komunitas epistemik, komunitas yang bisa menggali, memahami, membaca, bahkan mungkin juga membangun satu networking di tingkat internasional gitu, terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi pada kaum Yahudi gitu. Karena kita tahu bahwa Yahudi itu tidak satu ya, tapi juga banyak gitu. Ada setuju dan tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan politik yang ditempuh oleh pemerintah Israel gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena ya kita membacalah salah satu, baru saja diterbitkan ya daftar kampus-kampus Asia yang berpengaruh, UI nomor 1, tapi terlempar dari urutan 162 ke 194 gitu. Dan di atasnya ada banyak sekali kampus-kampus dari China, dari Israel, dari Iran, dari India, bahkan beberapa kampus dari Thailand, dari Filipina, dari Singapura, itu dari atas kita gitu. Nah, salah satu indikatornya adalah kecenderungan untuk membaca situasi internasional. Bagaimana melihat situasi internasional itu tidak dalam sikap emosional, tetapi sikap seorang intelektual yang punya skema nalar akademik dalam memahami apa yang berkembang gitu. Untuk membaca situasi itu, tentu membangun sebuah Zion Institute itu menurut saya adalah salah satu pikiran yang muncul gitu, dan tawaran saya, tantangan saya gitu. Tentu bukan lagi tanggung jawab saya ya, karena sudah berkali-kali demo tentang Palestina ini sejak kuliah dulu sampai juga terakhir banyak sekali puisi gitu. Dan tentu juga ketika menjalankan profesi sebagai analis politik perubahan sosial, saya juga banyak berkomunikasi dengan teman-teman yang memiliki kecenderungan intelektual yang berbeda-beda gitu ya, termasuk yang saya panggil dengan agen-agen Mossad dan segala macam gitu. Tapi itu adalah satu pilihan-pilihan yang sangat logik gitu, termasuk bagaimana Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel agar kita lebih jelas melihat negara itu, dan kemudian lebih jelas kita berdiri di mana untuk melakukan sebuah aksi demonstrasi gitu. Karena toh kita keluar dari Indonesia, kita pergi ke Singapura, itu sudah ada kedutaan Israel yang ada di sana, pergi ke negara-negara Barat, negara-negara Amerika, Australia dan segala macam, itu sudah ada kedutaan Israel yang ada di sana gitu. Artinya dan mereka Israel adalah salah satu negara yang paling melindungi warga negaranya. Artinya tetap mempertahankan posisi, tidak membuka hubungan diplomatik
Indonesia dengan Israel, menurut saya itu salah satu bentuk dari kita justru tidak mendayung di antara dua pulau seperti politik bebas dan aktif, tetapi justru kita bersembunyi di bawah terumbu karang seperti apa ya anggau. Setelah saya seperti kepiting, kita gali sendiri dan kita seolah-olah terbebas dari semua beban dunia yang sekarang berada pada masyarakat masyarakat Palestina yang harus kita bela gitu. Untuk membela itu harus, menurut saya adalah datang tanpa muka, pergi tanpa punggung, kita bersilat kata, bersilat lidah, bersilat aksara, bahkan jual beli pukulan, jual beli lemparan batu segala macam, bakar bendera segala macam, itu harus di depan orang yang memang kita mau kritik atau negara yang kita mau kritisi gitu dalam sebuah aksi. Saya kira tantangan ini, apakah teman-teman generasi yang lebih muda itu mau memberikan sedikit waktunya untuk membangun satu institusi Zionis ini. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kenapa bukan Palestina Institute? Bagi saya justru dengan kita membuka satu institusi seperti Zion Institute ini yang berbicara sangat bebas, terbuka, nulis jurnal, diskusi, debat misalnya terkait dengan Zionisme, justru itu akan membawa unsur-unsur objektif, unsur-unsur rasional atas masalah Palestina dan kepentingan Palestina yang kita bela sejak zaman Soekarno gitu. Jadi ketika kita sejak dulu ya hanya berada pada satu sisi, satu istilah saya itu membawa satu bendera saja, bendera Palestina dalam setiap aksi, maka yang muncul justru satu sikap mentalitas keberpihakan yang mungkin akan mempengaruhi cara kita berpikir, objektivitas kita, dan metodologi ilmiah yang kita pakai gitu. Karena sudah pasti ya, baik dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran kita akan membela Palestina gitu. Tetapi dengan membangun Zion Institute justru kita mulai melakukan dari jarak yang sangat jauh, kita mulai mendekat dan kemudian dengan sikap kritis, dengan sikap skeptis kita memandang persoalan itu. Saya kira itu dari ini tempat meluncur di markas Perhimpunan Sang Keilauan Nusantara dan sekaligus markas Akademi Keilauan Nusantara, saya Indra J. William menyampaikan pemikiran-pemikiran terkait dengan informasi terkini masalah Israel. Terima kasih, selamat pagi, tetap jaga jarak, tetap sehat, tetap membaca, tetap melihat, dan kemudian tetap berpikir waras. Salam merdeka 100%.